Aku juga giginya linu, tapi nggak berlubang. Ngilunya gigi depan bawah. Kalau lagi makan berasa banget ngilunya. Oke, di bagian depan aku minum obat asam mefenamat dan natrium diklofenak juga nggak sembuh-sembuh. Buatkan mahkota jaket. Vinir juga bisa bikin kalian linu. Dari hasilnya dengan harganya menurut Mas worth it nggak? Worth it banget. Worth it. Pesan dan kesannya Kak untuk Dokter Wawan, pelayanannya oke. Pokoknya mantep. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dokter Gigi Wawan. Kali ini masuk ke sesi Baper Dokwan. Balas pertanyaan Dokter Gigi Wawan. Ya, di tangan saya sudah banyak beberapa pertanyaan mengenai masalah fatal gigi ngilu, gigi sensitif, dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti saya akan bacakan pertanyaan yang terpilih. Apabila pertanyaan-pertanyaan kalian yang belum dibacakan, mungkin nanti aku akan buatkan di sesi ketiga. Kita langsung saja di pertanyaan yang pertama. Ini dari akun Girl and Boy. Aku juga giginya linu, tapi nggak berlubang. Ngilunya gigi depan bawah. Kalau lagi makan berasa banget ngilunya. Oke, di sini nggak ada pertanyaan yang jelas, tapi mungkin apa penyebab linunya dan gimana cara ngatasinya gitu kali ya. Jadi gini, penyebab-penyebab linu itu banyak sekali ya. Yang pertama mungkin dari cara sikat gigi kalian yang terlalu keras, terus bisa dari gigi itu patah, pecah atau gigi berlubang. Terus bisa dari kebiasaan buruk kalian yang biasanya makan, minum yang terlalu dingin, yang terlalu panas, atau makanan yang mengandung asam. Makanan minuman, yaitu minuman yang bersoda, mungkin makanannya makanan yang mengandung asam itu biasanya yang lemon, jeruk gitu yang terlalu asam. Nah, terus bisa jadi karena prosedur dari tindakan kedokteran gigi, misalkan pembersihan karang gigi, proses nambal gigi, restorasi gigi, atau dia dibuatkan mahkota jaket. Vinir juga bisa bikin kalian linu. Terus cara solusinya adalah apabila giginya sudah linu seperti itu, ya berarti kurangin tuh cara gerakan sikat gigi yang terlalu keras tadi. Terus pilih bulu sikatnya, jangan terlalu keras ya. Pilih bulu sikatnya yang lembut saja. Terus gerakan sikat yang baik dan benar. Untuk gigi depan itu atas bawah, untuk kanan kiri itu gerakan memutar. Dan lakukan sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Baiknya menyikat gigi itu 20 menit setelah makan, dan jangan melakukan sikat gigi setelah kalian konsumsi makan atau minum yang terlalu asam. Karena perlekatan zat yang terlalu asam pada makanan dan minuman tadi apabila langsung digosokkan, maka gigi tersebut akan mudah terkikisnya enamel pada permukaan terluar gigi. Terus kunjungan minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi untuk pembersihan karang gigi. Nah, pada saat pembersihan karang gigi itu, yakinkan karang gigi kalian bersih. Karena kalau misalkan karang gigi kalian kurang bersih, maka perlekatan pada penyembuhan pasca pembersihan karang gigi itu akan terhambat, sehingga kalian akan masih merasa linu seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari akun AAABBB. Saat ini lagi ngalamin linu kayak gitu. Ngilunya senut-senut di bagian depan. Aku minum obat asam mefenamat dan natrium diklofenak juga nggak sembuh-sembuh. Malah nggak doyan makan aku. Oh ya. Kalau gigi kalian ngilu seperti ini, biasanya pereda rasa sakit atau analgetik yang kalian minum itu akan meredakan sementara. Karena apa? Karena gigi ngilu tersebut itu disebabkan biasanya terkikisnya lapisan terluar gigi. Jadi kalau terkikisnya lapisan terluar gigi, otomatis lapisan dentin akan berkurang ketebalannya, sehingga
gigi tersebut akan mudah terekspos atau terpapar oleh makanan dan minuman yang terlalu dingin dan terlalu asam yang kalian minum. Nah, di situ pereda rasa sakit hanya sementara, paling cuma beberapa menit, lalu kambuh lagi. Apalagi ini minum natrium diklofenak. Natrium diklofenak sendiri itu kandungannya ada kandungan untuk meredakan pembengkakan. Jadi nggak cocok. Baiknya kalian ke dokter gigi untuk melapisin gigi-gigi yang terkikis pada lapisan enamel tersebut dan menutupin semua lapisan dentin yang terbuka. Insya Allah lapisan yang linu atau gigi kalian yang linu tadi akan reda dan sehingga pada saat kalian makan minum sudah tidak linu lagi atau tidak sensitif lagi karena lapisan gigi yang terbuka sudah tertutup dengan bahan tambalan seperti itu. Malah nggak doyan makan aku, jelas. Kenapa nggak doyan makan? Karena gigi tersebut sangat sensitif sekali karena sedang linu, terpapar makanan atau minuman yang dingin itu akan berasa nggak enak sekali. Jadi ya mau nggak mau ya pasti nggak doyan makan seperti itu. Jadi ditambal dulu ya, baru nanti akan merasakan makan makanan yang enak. Kalau gigi depan bawah rasanya seperti kesemutan dan gusi saya denyut seperti bekas luka. Penyebab dan solusinya apa dok? Mohon masukannya. Oke, baik. Bentuk anatomis gigi depan bawah itu lebih kecil daripada gigi depan atas. Bahkan lebih kecil daripada seluruh gigi. Dari anatomis tersebut, kita ketahuin giginya aja lebih kecil, otomatis lapisan sarafnya juga kecil. Alias, lapisan yang tertutup atau lapisan yang menutupin enamel juga sangat tipis karena giginya bentuknya lebih kecil. Jadi gigi depan bawah itu ukurannya lebih kecil daripada gigi-gigi lainnya. Otomatis lapisan enamel pun lebih tipis daripada gigi-gigi lainnya. Sehingga apabila kalian merasa linu sekali mungkin terkikis enamel tersebut karena sikat gigi, pastinya lebih sensitif dari gigi-gigi yang lain. Ini banyak kasus yang dikeluhkan pada gigi depan bawah, itu sering terasa linu. Jadi, kalau misalkan sudah terasa linu seperti itu, terutama untuk gigi bawah, langsung saja ke dokter gigi supaya melapisin gigi yang terkikisnya tersebut dengan bahan tambalan supaya tidak linu lagi. Terus, apalagi ini terdapat bekas luka. Bekas luka itu berarti menandakan adanya luka akibat traumatik atau akibat gesekan dari sikat gigi tersebut. Jadi pilih bulu sikat yang lembut dan lakukan gerakan sikat gigi yang benar. Yaitu tadi gerakan depan atas bawah, pilih gigi yang berdekatan. Misalkan 2 gigi, kamu pelan-pelan cet kanan kiri. Untuk gigi bagian belakang itu memutar gitu. Nah, udah gitu kalau sudah melakukan seperti itu masih merasa linu, mungkin kalian butuh pasta gigi yang mengandung potasium karena gigi yang mengandung zat tersebut bisa melapisin gigi-gigi yang sensitif. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya dari Ujang Usmana, gigi belakang setelah dibersihkan yang item-itemnya terus ditambal, tapi sekarang nggak bisa makan buah yang asam terlalu banyak. Ngilu jadinya, tapi kenapa ya dok? Oke, seperti yang tadi saya jelasin di awal, mungkin Mas Ujang Usmana ini baru melakukan pembersihan karang gigi atau baru melakukan proses penambalan gigi atau prosedur restorasi gigi lainnya. Jadi pada saat proses scaling itu biasanya kita sebagai dokter gigi membersihkan karang giginya seluruh dari ujung gigi sampai celah-celah gigi bagian dalam. Nah, itu kita bersihkan semua. Ada beberapa karang gigi yang melekat yang sangat erat gitu. Sehingga pada saat karang gigi itu terbuka, enamel yang terkelupas karena pembersihan karang gigi itu bisa menyebabkan rasa linu atau proses penambalan gigi pada saat kita mengurangin lapisan sedikit enamel itu pastinya lapisan dentin pun akan berkurang. Namun prosedur tersebut itu adalah benar karena proses bahan tambalan itu hanya melekat pada dentin-dentin yang sudah terbuka bagian luarnya saja. Tapi kalian pasti merasa linu. Nah, pada saat kalian merasa linu, dokter gigi akan memilih bahan tambalan-tambalan supaya
gigi tersebut tidak linu lagi. Mungkin dikonsultasikan lagi ke dokter gigi apakah perlu penambalan ulang atau perlu obat-obat anti linu setelah pasca penambalan atau pasca pembersihan karang gigi. Apalagi ini sekarang nggak bisa makan buah terlalu asam. Jelas. Kenapa? Makanan yang terlalu asam itu sifatnya asam. Ya, sifat asam itu mampu mengikis gigi lapisan enamel dan sedikit lapisan dentin. Apalagi kalian pernah dilakukan perawatan scaling atau perawatan tambal gigi, terus lalu makan asam, ya jelas aja pasti linu. Solusinya adalah sebelum makan makanan mengandung zat asam, kalian bisa menggunakan sedotan untuk mengantisipasi gigi pasca pemeriksaan atau pasca scaling supaya tidak terpapar langsung oleh zat asam tersebut. Atau kalian bisa menahan sebentar untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung asam setelah scaling dan setelah dilakukan penambalan gigi, seperti itu. Kita lanjut ke akun Muhammad Rizky. Gigi belakang kanan kiri ngilu dok. Ya, ngilunya kenapa? Ngilu bisa terjadi karena satu, giginya patah, pecah, atau memang berlubang. Kedua, memang giginya terkikis, enamel terluar, dan sedikit bagian dentin terdalam. Ketiga, mungkin karena bulu sikat kalian yang terlalu keras. Keempat, mungkin karena makan makanan yang mengandung asam. Bisa jadi ngilu seperti itu. Bisa jadi karena kalian punya riwayat gusi yang sudah terinfeksi. Jadi gusinya mudah berdarah. Sehingga perlekatan-perlekatan gusi pada leher gigi itu tidak maksimal, masih terbuka. Jadi mudah sekali zat-zat yang asam tadi masuk ke dalam sulcus atau ke dalam celah gigi bagian akar gigi. Jadi pasti saja merasa linu. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk solusinya bisa dengan kalian memilih mengganti odol atau pasta gigi kalian yang mengandung postasium tadi, atau datang ke dokter gigi untuk memeriksakan apabila perlu ditambal, apabila perlu dilapisin enamelnya dengan bahan lain supaya tidak terbuka dan sehingga tidak linu lagi. Dan kalian mungkin perlu pembersihan karang gigi ulang sehingga lapisan-lapisan epitel pada leher gusi yang melekatkan untuk menutupin akar gigi itu supaya lebih cepat penyembuhannya agar epitel-epitel tersebut sehat sehingga tidak ada zat-zat sisa makanan masuk lagi. Paparan-paparan dari udara yang terlalu dingin tidak masuk ke dalam celah gigi, seperti itu. Kita lanjut ke Cahya Agasnet. Dok, kalau gigi saya linu tapi giginya renggang, gimana cara mengobatinya? Oke. Masalahnya kalau makan itu nyelip, sakitnya sampai ke telinga dan ke kepala. Yes, giginya renggang. Pasti kebanyakan kalau gigi renggang itu kendalanya kalau makan makanan apapun pasti nyelap. Solusinya pada gigi renggang mungkin kalian dipasangkan perawatan ortodontik atau perawatan behel sehingga bisa merapatkan gigi-gigi yang renggang tadi. Kalau misalkan gigi yang renggang tadi itu biasanya rentan terhadap rangsangan linu dari dingin, panas, dan asam. Dan dokter gigi akan mencari apakah ada lubang atau dentin enamel yang terkikis sehingga dokter gigi tersebut akan menutupin lapisan tersebut dengan bahan tambalan. Kalian tidak merasakan linu lagi. Seperti itu. Terus kita lanjut ke Lili Tau. Dok, gigi depan saya bagian atas goyang, tapi dikit terus gak berlubang. Gimana caranya dok? Sakit bener, ngilu. Oke, gigi depan goyah, tidak berlubang bisa terjadi karena adanya proses infeksi di bawah akar gigi melalui celah-celah gigi masuk terus ke dalam akar gigi. Sehingga lapisan-lapisan epitel itu tidak merekat rapat dan banyak sisa makanan masuk ke situ. Terjadilah proses infeksi tulang-tulang yang gak gigi sehingga gigi kalian itu jadi goyah. Solusinya adalah pembersihan karang gigi bisa dengan splinting yang nantinya kita pantau atau dokter gigi akan mengobservasi selama 1 minggu
penyembuhan dari epitel-epitel itu sehingga kalian tidak merasakan goyah kembali. Tapi tergantung kasusnya ya. Jadi kalian harus memeriksakan dahulu apakah perlu displinting atau tidak. Kalau misalkan gigi goyah, itu kasus-kasusnya melihat dari derajat kegoyahannya, kegoyahan pertama, kedua, atau kegoyahan tingkat ketiga. Kalau kegoyahan tingkat ketiga, biasanya dokter gigi tidak menyarankan untuk splinting. Itu sudah tidak tidak efektif lagi. Splinting adalah proses menguatkan gigi kembali dengan cara melilitkan kawat, bukan behel ya, melilitkan kawat. Tujuannya untuk fiksasi pada gigi-gigi goyah tersebut supaya dia mempermudah epitelnya melekat kembali dan sehat kembali sehingga gigi tersebut tidak goyah seperti itu. Tapi kasus-kasus splinting itu harus diperiksa dulu oleh dokter giginya, baru dokter giginya bisa mengindikasikan itu harus seperti apa gitu. Kita lanjut ke Tasya Clarissa. Dokter mau nanya dok, bagaimana cara menyembuhin gigi depan atas saya yang merasa ngilu, nyeri sekali dokter setelah ditambal dok, apalagi pada saat makan minum. Tolong dokter solusinya, bagaimana dok cara mengatasinya, apa harus ke dokter gigi dok? Iya, cara mengatasi gigi depan linu bekas penambalan ya ini, konsultasikan lagi ke dokter gigi yang tempat kalian pada saat menambal gigi. Lalu tanyakan apakah ada tambalan gigi yang terbuka. Kalau misalkan ada tambalan gigi yang terbuka, mungkin dokter gigi akan melapisin segera supaya tidak merasakan linu lagi. Dan apabila pada saat proses pemeriksaan terdapat lapisan gusi yang terbuka, bisa dengan scaling supaya epitel-epitel tersebut merekat kembali dan gusi pun sehat kembali. Sehingga zat-zat makanan yang mengandung asam tidak gampang masuk. Apakah perlu ke dokter gigi lagi atau tidak? Jawabannya perlu ya. Terus ada nih dari akun Nur Wahyuni. Dokter, gigi saya meskipun sudah ditambal tapi ngilu terus sampai gusi kalau ditekan sakit. Kalau kena air panas tambah nyeri, tapi kalau diminumin air es ngilunya terobati. Serasa es jadi obat penahan rasa sakit. Kenapa bisa begitu? Ya, mungkin pada saat minum es, gigi kalian merasa dingin sekali, jadi ngerasa kebal gitu. Nah, kalau misalkan setelah ditambal jadinya linu, itu tadi kemungkinan ada lapisan-lapisan gigi yang terbuka dan gusinya ditekan sakit, itu bisa terjadi karena epitel-epitel tersebut terbuka sedikit, sehingga proses pembengkakan itu terjadi karena sisa-sisa makanan masuk ke dalam celah gusi yang terbuka tadi. Jadi kalian harus datang ke dokter gigi lagi dan tanyakan dibutuhkan tidak untuk penambalan ulang atau untuk pembersihan karang gigi seperti itu. Selamat pagi dok. Oke, mau tanya kalau gigi ngilu apa bisa ditambal? Jawabannya bisa. Gigi ngilu itu salah satu treatmentnya dengan penambalan. Penambalan itu dibutuhkan untuk menutupin lapisan-lapisan gigi yang terbuka seperti lapisan enamel yang terkikis, lapisan dentin yang terbuka. Itu bisa dilakukan dengan bahan tambalan sehingga kalian tidak ngerasakan ngilu lagi seperti itu. Sama dok, gigi saya ngilu, usia 54 tahun, ngilu buat makan susah, mohon solusinya. Dari Kuat Kartora Harjo, ya bapak, udah umur 54 tahun. Dicurigain biasanya umur-umur usia segitu bapak, gusinya itu mengalami penurunan. Nah, pada saat gusinya mengalami penurunan, itu biasanya pasti merasa linu, apalagi sudah terbuka akarnya. Solusinya adalah melakukan penambalan pada gigi-gigi yang sudah terbuka karena gusinya turun. Ya, gusi turun terjadi bisa akibat dari proses bertambahnya umur atau proses dari sikat giginya terlalu kencang bapak. Nah, jadi selain minta ditambal di dokter gigi, bapak harus mengurangin cara menyikat giginya yang terlalu keras itu dan memilih bulu sikat yang lembut ya pak. Lalu kontrol selalu ke dokter gigi untuk menangani kasus-kasusnya bapak, karena
kasus Bapak ini memang pasti terjadinya tidak satu gigi. Terjadinya biasanya beberapa gigi yang rentet gitu. Misalkan gigi bagian depan gusinya pada turun. Nah, ini yang gusinya turun itu ditambalin. Biasanya 1 sampai 4 gigi sih. Seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Felix Felicia. Saya sudah cek ke dokter gigi. Gigi saya tidak ada lubang sama sekali, Dok. Namun gigi kiri saya ngilu. Apa hal tersebut karena penipisan lapisan email, Dok? Jika iya, apa solusinya? Ya betul, gigi linu itu bukan berarti ada lubang saja, teman-teman. Jadi gigi linu bisa terjadi karena gigi terkikis atau abrasi. Perbedaan dari abrasi dan gigi berlubang, gigi abrasi itu menandakan giginya cekung-cekung. Coba kalian geser ke sini, ke kiri atau ke kanan, lihat giginya itu cekung atau tidak. Biasanya itu ada di bagian taring dan geraham kecil nih. Nah, itu biasanya cekung aja, cekung lalu terlihat beda. Nah, kalau misalkan gigi karies atau gigi berlubang itu biasanya menghitam. Itu ciri khas karies. Coba dilihat di kaca, giginya itu abrasi atau dia berlubang, karies. Nah, kalau misalkan berlubang karies atau abrasi, baiknya itu dengan cara ditambal. Nah, sebelum ditambal, kita tahu dulu abrasi. Kalau misalkan gigi tambal, berarti kalian harus mengurangin cara menyikat gigi kalian yang terlalu keras. Nah, terus pilih bulu sikat yang sangat lembut dengan gerakan memutar seperti itu. Bagian dalam gigi kalian baiknya perlu ditambahin dengan dental floss. Cara membersihinnya, tapi itu pelan-pelan saja. Kalau misalkan terlalu keras, biasanya nempel ke gusi dan lalu berdarah. Kalau misalkan giginya berlubang, kita lakukan penambalan. Bisa jenis resin komposit, bisa jenis sandwich dengan tambalan anti linu di dalamnya, atau bisa dengan mahkota jaket, atau dengan vinir mungkin bisa juga. Untuk ngelapisin lapisan-lapisan yang terbuka enamelnya sehingga lapisan dentin tidak terlalu terekspos atau terpapar langsung oleh makanan dan minuman yang kalian konsumsi. Seperti itu. Oke, kita cukupkan sampai di sini beberapa pertanyaan. Sengaja saya batasin karena tidak cukup waktunya kalau kita dibahas semuanya. Saya akan membagi beberapa sesi. Mungkin nanti kita masuk di sesi Baper Dokwan, balas pertanyaan Dokter Gigi Wawan yang part yang ketiga. Nah, maka dari itu kalian pantau terus channel saya supaya kalian tidak tertinggal berita-berita terupdate dari saya. Terus saya ingatkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar, tolong berikan sejelas-jelasnya. Apabila sakit gigi linu udah minum obat atau belum, obatnya apa aja, obatnya dari mana, kapan minum obatnya, dan sudah pernah sembuh atau tidak, dan jelaskan juga umur kalian berapa, supaya saya bisa menjelaskan sesuai dengan apa keluhan kalian. Terima kasih yang sudah selalu support, yang belum subscribe itu cara untuk mensupport saya, supaya saya selalu bersemangat untuk membikinkan konten-konten di sesi Baper Dokwan. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.